Jangan lama-lama sayang, gas jadi, jangan kau bimbang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hendrik Herman pada video kali ini. Teman-teman, untuk video kali ini saya ingin berbagi beberapa tips dan juga cara bagaimana apply beasiswa Rusia. Bagi teman-teman yang punya keinginan untuk kuliah di Rusia namun tidak tahu bagaimana apply-nya seperti apa, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti apa, teman-teman masih bingung, nonton video ini sampai habis agar supaya teman-teman bisa tahu dan juga bisa mempersiapkan diri, begitu teman-teman. Jadi teman-teman nonton video ini sampai habis. Terlebih khusus lagi adik-adik yang barangkali saat ini masih sekolah namun punya keinginan kuat untuk kuliah di Rusia namun tidak tahu bagaimana caranya, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti apa, teman-teman masih belum tahu. Teman-teman ikuti video ini sampai habis agar supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih pasti, begitu teman-teman. Saya berharap nonton sampai habis teman-teman. Saya saat ini kuliah di Northeastern Federal University di kota Yakutsk, Rusia, tepatnya di Republik Sakha Yakutia. Jadi teman-teman, kondisi dan juga keadaan dan tentang universitas saya akan tunjukkan di sini nanti teman-teman. Untuk sekilas gambaran umum teman-teman bisa nonton. Ya, jadi teman-teman itu adalah gambaran umum tentang kota Yakutsk pada saat musim winter dan juga musim summer seperti itu teman-teman. Jadi jika teman-teman ada yang tertarik untuk kuliah di Yakutsk, teman-teman bisa pada saat apply nanti bisa pilih universitas yang ada di kota Yakutsk atau universitas yang sedang saya kuliah, namanya Universitas Northeastern Federal University atau bahasa Rusianya Severo-Vostochny Federal University imeni Maxima Kirovich Amosova. Kita kembali ke topik, yaitu cara bagaimana apply atau daftar beasiswa Rusia. Jadi teman-teman, sebenarnya daftar untuk beasiswa Rusia ini sangat tidak sulit, tidak serumit yang kita pikirkan atau tidak sesulit yang kita pikirkan, begitu teman-teman. Sebenarnya sangat gampang. Untuk beasiswa Rusia sebenarnya tidak dibutuhkan banyak persyaratan seperti yang dibutuhkan macam beasiswa Australia atau Amerika, itu kan harus TOEFL, IELTS dan lain-lain begitu. Tapi untuk Rusia tidak begitu, karena kami di Rusia itu semua mahasiswa diwajibkan untuk belajar bahasa Rusia begitu. Memang di setiap universitas juga disediakan ada program bagi teman-teman atau mahasiswa yang ingin kuliah dalam bahasa Inggris bisa, kemudian ada kuliah yang dalam bahasa Rusia seutuhnya juga bisa. Itu setiap universitas juga ada disiapkan seperti itu, bahkan di universitas saya juga seperti itu teman-teman. Karena kita ke sini ke Rusia selama 1 tahun, nanti kita akan dipersiapkan untuk belajar bahasa Rusia. Jadi 1 tahun untuk belajar bahasa Rusia dan kemudian setelah 1 tahun sampai dengan bahasa Rusia B1 bahasa Rusia sudah sampai B1 dan kemudian kita bisa kuliah melanjutkan ke kami punya jurusan atau fakultas masing-masing. Jadi begitu, itu sebenarnya tidak serumit teman-teman. Jadi saya waktu itu apply beasiswa Rusia dari Sorong, saya apply beasiswa Rusia melalui online. Saya sangat bersyukur sekali ada salah satu staff dari Papua Language Institute PLI di Jayapura. Mereka mengirimkan website untuk saya ikut mendaftar karena sebelumnya kami direkrut dulu oleh PLI. PLI bekerja sama dengan PKR, perwakilan kedutaan Rusia di Jakarta, karena PLI merupakan yayasan yang mengurus anak-anak kuliah di luar negeri dan dalam negeri. Jadi waktu itu PLI yang menangani untuk kuliah di luar negeri, bahkan di negara lain juga. Jadi kami direkrut dulu oleh PLI dan kemudian kami dites tertulis, tes wawancara semua di Jayapura di kantor PLI kami lakukan di sana.
Setelah lakukan tes tertulis, tes wawancara, semua dalam bahasa Inggris kami lakukan di sana. Setelah semua selesai dan kemudian kami mengikuti tes wawancara dari Jakarta, PKR Jakarta begitu. Itu yang waktu itu saya ikuti. Jadi teman-teman, apa saja yang dibutuhkan, kemudian persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan pada saat apply beasiswa Rusia. Nanti sebentar saya akan bahas. Tapi teman-teman, yang paling penting adalah teman-teman bisa tahu di mana harus mendaftarnya begitu. Di mana harus mendaftarnya. Teman-teman, saya memberikan beberapa alternatif juga selain daripada langsung daftar di online. Teman-teman, misalnya teman-teman kalau ada di Jayapura, teman-teman bisa langsung ke PLI begitu. Kantor PLI itu di Waena. Kantornya ada papan nama jelas di depan PLTD di Jayapura, ya di Waena. Teman-teman bisa ke sana dan cek informasi, pasti mereka akan arahkan informasi yang lebih pasti begitu. Dan teman-teman yang di Jakarta bisa cek langsung di kantor perwakilan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Teman-teman bisa cek langsung di sana. Website untuk daftar beasiswa Rusia nanti saya akan cantumkan dalam deskripsi. Teman-teman nanti bisa cek informasi, kemudian apa-apa yang dibutuhkan dalam persyaratan. Sebentar juga saya akan sampaikan teman-teman. Yang pertama adalah isi form yang sudah disediakan di dalam website. Jadi isi form semuanya, pokoknya sesuaikan saya yang ada di dalam website begitu. Isi form. Kemudian yang kedua adalah paspor. Paspor ini yang berlaku kurang lebih 4 tahun. Jadi teman-teman, saya sampaikan di sini sesuai dengan catatan saya karena ini persyaratan agak banyak, jadi saya tidak terlalu hafal. Jadi paspor. Yang kedua, paspor berlaku kurang lebih 4 tahun. Kemudian yang ketiga adalah ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir. Cap bahasa. Kemudian nilai rata-rata. Nilai rata-rata untuk S1 minimal 8, begitu, 8,0. Dan kemudian untuk S2 dan S3 IPK 3,0 begitu, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah akte kelahiran. Akte kelahiran itu sangat dibutuhkan juga. Nanti bisa diupload di sana, teman-teman. Yang kelima adalah medical check-up. Ya, medical check-up ini mulai dari HIV, AIDS, kemudian hepatitis, TBC, dan alergi apapun, semua diperiksa, teman-teman. Semua diperiksa. Dan semua surat keterangan dari hasil pemeriksaan ini harus ada kop surat dari rumah sakit yang bersangkutan yang memeriksa teman-teman begitu. Jadi harus ada kop suratnya. Jadi memang untuk beasiswa Rusia memang sangat-sangat teliti sekali tentang kesehatan. Jadi sedikit saja, misalnya kita punya bekas luka lama, waktu kecil kita sakit asma misalnya, terlihat di sana mereka tidak akan mereka anggap itu kita sakit dan kita bisa dipulangkan. Mereka sangat-sangat memperhatikan, sangat teliti sekali tentang kesehatan mahasiswa yang datang begitu, teman-teman. Kemudian yang keenam adalah surat pendanaan atau sponsor letter. Jadi teman-teman, surat pendanaan ini misalnya teman-teman ini kan untuk scholarship atau beasiswa ini yang dibiayai itu hanya biaya kuliah dari pokoknya dari awal masuk sampai dengan selesai. Kemudian untuk biaya hidup, makan, minum, kemudian untuk kesehatan, itu lain begitu. Itu tidak ditanggung oleh negara. Misalnya selama kuliah di Rusia, siapa yang nanti membiayai teman-teman begitu. Misalnya ada yayasan tertentu yang membiayai teman-teman, atau yang membiayai adalah orang tua, atau pemerintah, atau lembaga terkait. Itu harus mengeluarkan surat bahwa mahasiswa bersangkutan akan dibiayai per bulan dengan sekian rubel, misalnya 50 rubel. Begitu. Kemudian yang berikut adalah motivation letter. Motivation letter ini teman-teman yang bikin. Jadi calon mahasiswa yang bikin. Jadi
teman-teman punya motivasi untuk kuliah di Rusia itu seperti apa, kenapa harus kuliah di Rusia, motivasinya apa. Nah, itu ditulis di sana, kemudian gunakan materai, tanda tangan, baru di-upload. Kemudian yang kedelapan adalah abstrak dalam bahasa Inggris. Jadi abstrak ini sesuai dengan jurusan teman-teman, begitu. Abstrak ini bagaimana caranya membuat abstrak? Teman-teman bisa cek saja di internet, di Google banyak. Jadi teman-teman bisa cari. Yang terpenting adalah teman-teman yang copy paste, karena abstrak ini harus ditulis sesuai dengan teman-teman punya jurusan, begitu. Jadi ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian diupload. Bagi S3, ini teman-teman yang S3. Jadi untuk bagi S3 mengupload surat resmi dari kampus dan profesor yang dituju. Jadi untuk bagi S3 mengupload surat resmi dari kampus dan profesor yang dituju. Jadi itu untuk poin ke-9 itu untuk yang S3. Dan kemudian yang berikut adalah kartu keluarga. Kartu keluarga calon mahasiswa, kemudian KTP, kemudian KTP orang tua, kalau ayah ya ayah, kemudian kalau ibu, ibu. Itu bisa salah satunya bisa. Format ini semua dibuat dalam format A4 dan PDF, teman-teman. Jadi semua dibuat secara rapi dalam A4 dan juga PDF, dan kemudian di-upload semuanya, begitu teman-teman. Dan kemudian dalam pendaftaran ini, di dalam pendaftaran dalam website itu, nanti teman-teman akan diarahkan untuk memilih beberapa universitas. Itu pilihan universitasnya sekitar 6. Jadi teman-teman bisa pilih bebas, begitu. Jadi teman-teman sukanya di kota mana, di universitas mana, teman-teman bisa pilih. Tapi saya punya saran kepada teman-teman semua, bahwa pastikan universitas yang teman-teman pilih itu di kota mana, begitu. Kemudian pada saat musim dingin suasananya seperti apa, kemudian pokoknya situasi dan kondisi keadaan kota universitas yang teman-teman pilih itu seperti apa, itu sangat penting sekali. Karena di kota saya ini banyak sekali teman-teman datang, tapi banyak yang pulang karena teman-teman tidak bisa bertahan dengan kondisi winter yang sangat ekstrim. Karena winter di sini minus 51 bahkan sampai dengan 71. Jadi di sini sangat dingin. Jadi banyak yang tidak bertahan dan kemudian banyak yang pulang. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Saya berharap teman-teman cari tahu dulu kira-kira universitas ini berada di kota mana, kemudian keadaan kotanya seperti apa. Teman-teman bisa belajar di sana nyaman atau tidak. Itu harus teman-teman ya riset sedikit, lalu bisa pilih universitas, begitu teman-teman. Dan kemudian biaya hidup di sana kira-kira, karena masing-masing kota ini berbeda untuk biaya hidup. Moskow lain, kemudian di kota Yakutsk lain, kota-kota lain juga beda, begitu. Jadi harus pastikan supaya semua bisa nyaman, begitu teman-teman. Untuk biaya hidup juga bisa tercukupi, dan untuk belajar juga nyaman. Teman-teman juga tidak merasa kesulitan, begitu. Teman-teman, setelah semua persyaratan ini di-upload semua di website, nanti dari PKR mereka akan email kepada teman-teman bahwa teman-teman dinyatakan lulus. Nah, setelah dinyatakan lulus dalam pemberkasan, begitu, dalam proses pemberkasan. Setelah proses pemberkasan ada tahap berikut, yaitu tes wawancara. Nah, setelah tes wawancara lulus, dan kemudian nanti dari PKR juga mereka akan memberikan IDN itu ya, itu teman-teman sudah diterima sebagai mahasiswa Rusia, begitu. Nanti mereka dari PKR yang nanti mereka akan kirim ke teman-teman email pribadi nanti. Itu setahu saya itu sekitar 266 peserta yang direkrut, begitu. Jadi itu per tahun direkrut seperti itu. Jadi teman-teman, semoga video ini berguna teman-teman, bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Teman-teman tetap semangat, tetap berjuang ya, sebagai umat yang beriman. Tetap berdoa dan berusaha dan berdoa itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk video kali ini cukup sekian. Saya berharap teman-teman, jika ada pertanyaan atau seperti apa, nanti tulis di komentar, atau request video seperti apa, teman-teman nanti tulis juga di komentar. Dan yang terakhir adalah teman-teman, tolong jangan lupa subscribe, komen,
dan share juga teman-teman, agar supaya saya semangat juga membuat video yang lain lagi begitu teman-teman. Dan juga teman-teman, itu bentuk dukungan yang sangat berarti bagi saya. Jadi teman-teman tolong dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Kas jadi